Yang A sampai C ini teman-teman ikutnya di lampiran 1, jadwal yang pertama berarti ya. Kalau teman-teman memenuhi semua status ini, salah satu di antara A, B, atau C. Nah, ini berlaku untuk semua P3K ya. P3K teknis, guru maupun nakes ya. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan meneruskan informasi terkait pelaksanaan P3K tahun 2024. Nah, malam ini Mimin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kita akan membahas terkait beberapa pertanyaan yang masuk ke Mimin terkait informasi kemarin ya yang Mimin share yaitu terkait jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan ke teman-teman ya yang mempertanyakan terkait jadwalnya kemarin itu kok kenapa ada dua, terus saya masuk yang mana ya. Jadi, malam ini Mimin khusus akan membahas dan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video Mimin kemarin ya, Mimin sudah membahas terkait jadwal yang telah disampaikan dari teman-teman BKN terkait pengadaan P3K tahun 2024. Nah, di lampiran pertama, kalau teman-teman lihat ya di sini, jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar prioritas ya. Ini sebenarnya ketentuannya ada misalnya ini ya, garis miring pelamar prioritas. Di mana ya di tahun ini ada dua kategori yang mendapat status pelamar prioritas ya. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas guru. Nah, ini adalah bagi teman-teman ya yang sudah ikut P3K guru tahun 2021 ya, sudah lulus dapat passing grade P1 ya. Tetapi ketika itu di tahun 2021 tidak mendapatkan formasi. Ya, kemudian itu dijanjikan pemerintah akan diakomodir. Jadi, ini akhirnya menjadi status prioritas sampai sekarang. Kenapa? Karena dari 2021, 2022, 2023 itu yang lulus passing grade ini belum semuanya berhasil dapat tempat atau formasi. Jadi ini masih jadi PR dari teman-teman Kemdikbud ya. Jadi mereka di tahun ini akan berstatus sebagai pelamar prioritas, yaitu mereka akan mengisi pertama formasi ketika ada. Jadi ini semacam hutang dari pemerintah kepada teman-teman guru ya. Kemudian ini ada D4 Bidan Pendidik tahun 2024. Ini adalah bagi teman-teman Kemenkes ya. Jadi kalau Mimin tidak salah, tahun kemarin ya 2023, sebenarnya untuk bidan pendidik ini nggak ada formasinya gitu ya. Tapi kadung sudah ikut tes yang kemudian kalau nggak salah itu dibatalkan, entah Mimin kurang update ya. Kalau Mimin tidak salah itu akhirnya dibatalkan. Jadi akhirnya ini diakomodir di tahun 2024 ini gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman bidan pendidik ini ya dijadikan status prioritas karena harusnya diikut sudah diterima di tahun kemarin di teman-teman Kemenkes ya. Tapi karena ada salah nomenklatur atau salah seperti apa akhirnya mereka dibatalkan dan akhirnya diajukan di formasi tahun ini. Jadi, untuk D4 Bidan Pendidik tahun 2023 ini juga sebenarnya ada hutang dari pemerintah dalam tanda kutip ya, yang belum terselesaikan di tahun kemarin. Jadi untuk dua kategori ini mendapatkan status prioritas. Di kategori lain, P3K teknis itu tidak ada ya, karena memang tidak bermasalah dan tidak ada PR yang belum terselesaikan di tahun kemarin ya. Kemudian XTHK 2 ya, tenaga THK 2 ini juga semacam hutang pemerintah juga karena memang menuntaskan XTHK 2 ya. Kemudian dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN ini untuk yang pendataan non-ASN tahun 2022 kalau teman-teman masih ingat ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi untuk lamar prioritas seperti itu. Kemudian teman-teman nanya gitu ya, "Min, kok di sini tidak mencakup P3K teknisnya?" Sebenarnya P3K teknis itu sudah terakomodir semua di sini ya. Tapi memang kan untuk kesehatan dan guru itu memang ada Kemenpan tersendiri. Tapi di sini secara global P3K teknis juga menyatu di jadwal ini. Dengan asumsi teman-teman yang P3K teknis itu masuknya ke kategori ini, misal teman-teman STHK 2 atau teman-teman yang sudah ikut pendataan non-ASN ya. Nah, ini bisa ikut di jadwal yang satu ya. Ini juga termasuk jadwal teknis ya, teman-teman kalau bertanya, "Min, kok ini nggak ada yang bahas teknis?" Nah, secara tidak tersirat memang tidak ditulis P3K teknisnya ya, tapi kategori teman-teman itu didetailkan di sini ya. Jadi teman-teman kalau masuk kriteria ini, kalau saat ini teman-teman adalah guru P1 masuk di sini.
Kalau teman-teman lulus bidan pendidik tahun 2023 kemarin masuk sini. Kalau teman-teman STHK 2, ya juga masuk di sini. Nah, kalau teman-teman yang teknis tapi sudah ikut pendataan tenaga non-ASN, ya ikutnya juga di sini, di jadwal 1. Nah, teman-teman bisa lihat di materi sosialisasi dari teman-teman Menpan ya. Nah, ini seleksi P3K ini menyakup teknis ya. Kalau tidak ditulis ini teknis atau umumnya masuknya di sini ya untuk jabatan P3K teknis. P3K teknis memang tidak ada kategori prioritasnya. Tapi kalau untuk guru ini ada prioritasnya, kemudian JF kesehatan memang ada prioritasnya. Karena ini ada PR yang belum terselesaikan dari pengadaan P3K di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sisanya adalah seperti ini, menyesuaikan dengan kategori ya. Kemudian ada yang bertanya kepada Mimin juga seperti ini dari teman-teman guru ya. Min saya itu adalah lulus P3 ya, P3 yang memenuhi passing grade di tahun 2023. Apakah saya termasuk pelamar prioritas ya? Jawabannya tidak ya. Yang menjadi prioritas itu adalah teman-teman yang lulus passing grade P1 di tahun 2021. Ini untuk teman-teman guru tentunya ya. Kemudian kalau saya posisinya adalah eh, P3 tahun 2023 kemarin, apakah saya ikut jadwal yang pertama apa jadwal yang kedua? Di lampiran pertama apa lampiran kedua? Jawabannya tergantung ya. Kalau teman-teman lulus P3 tahun 2023 dan teman-teman itu sudah masuk ke tenaga non-ASN pendataan ini ya, yang terdata di pendataan non-ASN tahun 2022, teman-teman masuk ke lampiran ke-1 untuk jadwalnya, berarti ikut yang ini. Tapi kalau teman-teman saat itu tidak ikut pendataan non-ASN BKN, berarti teman-teman masuknya ke kategori poin yang D ini ya, yang ada di sini ya. Jadi untuk yang D, teman-teman ikutnya adalah di lampiran yang kedua. Yang A sampai C ini, teman-teman ikutnya di lampiran 1, jadwal yang pertama berarti ya. Kalau teman-teman memenuhi semua status ini, salah satu di antara A, B, atau C. Nah, ini berlaku untuk semua P3K ya. P3K teknis, guru maupun nakes ya. Jadi teman-teman kalau masuk yang ini berarti masuknya ke jadwal lampiran 1. Tapi kalau ini berarti jadwal yang lampiran kedua. Nah, kemudian teman-teman banyak yang bertanya juga kepada Mimin, misalnya, Min, saya ini tahu dari mana ya, saya itu pendataan non-ASN BKN-nya lolos apa tidak ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman ketika itu memastikan teman-teman tuh sampai melakukan resum dan cetak kartu pendaftaran ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, itu setelah diverifikasi teman-teman itu dinyatakan memang lolos ya. Jadi lolos berkas verifikasi. Nah, untuk detailnya sendiri, teman-teman itu silakan konfirmasi dengan biro kepegawaiannya masing-masing ya. Bisa datang ke situ untuk konsultasi atau bisa ditanya di BKD, BKPSDM, dan BKPP setempat ya untuk lebih detailnya. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang masuk ke Mimin ya. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu bahwa untuk P3K teknis itu melekat di P3K umum termasuk jadwalnya di sini ya. Jadi walaupun di sini secara kalimat tidak muncul, ya P3K teknis juga masuknya di jadwal yang satu ini. Tidak cuma jadwal satu ini, Ding, yang ini juga masuk ya. Tapi ini khusus teman-teman yang posisinya adalah honor ya, yang sudah di negeri, di instansi pemerintah ya, yang minimal masa kerjanya adalah 2 tahun ya, dan belum masuk ke pendataan non-ASN BKN. Nah, kemudian ada yang bertanya juga kepada Mimin ya, Min misalnya saya itu adalah honor yang baru masuk di tahun 2023 misalnya. Bagaimana Min? Yang ini memang tidak bisa ya. Kenapa? Karena di tahun 2022 akhir itu sudah ada edaran bahwa tidak boleh lagi instansi pemerintah atau PPK ya, pejabat pembina kepegawaian itu untuk mengangkat honor lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman yang sudah mulai honor lagi di atas akhir tahun 2022 itu memang sudah bukan jadi tanggung jawab pemerintah lagi. Jika itu pemerintah sudah tidak memperbolehkan lagi diangkat gitu ya. Ini dengan konsekuensinya adalah ketika itu ya kalau ada yang mau ngangkat yaitu tanggung jawabnya masing-masing dari PPK gitu ya. Karena memang sudah diedarkan ketika itu tidak boleh ngangkat honor lagi gitu ya. Karena memang mau dihabiskan. Jadi teman-teman untuk lihat ini ya teman-teman bisa pantau di syaratnya ini ya.
Logikanya adalah kalau teman-teman itu masuknya ke 1, 2, 3 ini, ya teman-teman bisa ikut jadwal yang pertama ini ya, yang satu ini. Nah, yang ini. Tapi kalau teman-teman masuknya adalah yang poin keempat, non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, bukan pelamar prioritas, bukan STHK 2, dan belum terdata di BKN, ya. Tapi dengan syarat adalah ini ya, aktif bekerja itu minimal 2 tahun berturut-turut. Berarti teman-teman pasti masuknya di kategori yang satu ini gitu ya. Mau apapun jenis teman-teman ya, P3K teknis, nakes maupun guru itu sama, masuknya di yang satu itu ya. Nah, ini ada beberapa file yang bisa teman-teman baca ya, misalnya aturan-aturan ya, kebijakannya ya. Ini mekanisme Kemenpan RB nomor 347, siapa saja yang berhak ikut. Kemudian ini untuk JF kesehatan nih ya, teman-teman nakes. Makanya di sini ada pelamar prioritasnya karena sudah diatur di Kemenpannya. Kemudian ini 348 ini khusus untuk guru ya. Jadi kalau teman-teman teknis masuknya mana? Ya salah satunya masuknya yang di ini ya, seleksi P3K ini karena memang yang teknis tidak diatur secara khusus ya. Tidak ada aturan khusus untuk teknis ya. Adanya adalah untuk yang syarat wajib tambahan, kemudian dapat afirmasi nilai kalau punya sertifikat dan syarat tambahan yang sesuai ya. Itu untuk teman-teman teknis ya. Ini ada materi yang bisa teman-teman baca ya, untuk kriteria pelamar termasuk untuk teman-teman guru ya. Nah, kemudian satu lagi teman-teman yang bertanya apakah dari swasta bisa ikut melamar di tahun ini ya? Apakah itu teman-teman yang kerja teknis di swasta maupun guru swasta? Teman-teman swasta tidak bisa ikut di tahun ini ya, karena memang ini adalah untuk menghabiskan teman-teman honor ya. Jadi kalau memang teman-teman lihat 100% kuota untuk non-ASN ya, tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah ya. Nah, semoga teman-teman paham. Jika teman-teman ada pertanyaan atau informasi ya yang bisa disampaikan atau berbagi, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.